Sifat yang ketiga kata Allah dari orang beriman di dalam surat Al-Anfal tadi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sifat mereka adalah mereka hanya menggantungkan urusan dan harapan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap perkara. Dalam setiap perkara. Bahkan dahulu para salaf mereka menggantungkan urusannya sampai pada perkara tali sendalnya yang putus. Atau sekadar ingin butuh garam. Garam untuk makanannya. Yang mungkin sebagian orang menganggap perkara yang receh. Tapi mereka berusaha untuk menggantungkan seluruh urusan mereka hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qadar Allah yang terjadi mungkin di sebagian kita dengan sistem manusia modern seperti sekarang, banyak yang mulai menggantungkan hidupnya pada gajinya, pekerjaannya. Apalagi kalau mereka yang gajinya bulanan atau gajinya rutin. Ini sedikit atau banyaknya akan tergerus tawakalnya. Sehingga seorang dia jangan bersantai-santai. Karena hati-hati tawakal ini adalah ibadah. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan rinciannya tadi. Dan ini berat. Emang ujiannya berat. Seorang yang, mohon maaf, bukan untuk mendiskreditkan profesi. Pedagang cilok misalnya. Dia keluar dari rumahnya. Menggantungkan sejuta harapannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berjalan dari gang yang satu ke gang yang lain. Semuanya dia gantungkan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan orang yang keluar rumah, menuju kantornya. Sesuatu yang bagi dia biasa. Nanti juga akhir bulan terima gaji. Bahkan terkadang absennya di telat-telatin dikit misalnya. Apalagi tambah WFH hari Jumat nih, Masya Allah. Ini terkadang kita tidak sadari, sedikit atau banyaknya akan menggerus ketergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kita dapati output yang terjadi di masyarakat kita. Seorang ketika dulu pernah berada pada zona nyaman sebagai pegawai atau karyawan di tempat yang ternyata setelah tersebarnya informasi seperti sekarang, dia lihat di medsos mungkin, ada ustadz yang menjelaskan tentang riba. Apa yang terjadi? Sementara posisinya udah manajer nih, gaji 2 digit. Lifestyle-nya udah tahu sendiri. Setiap keluar gadget baru, dia langsung terdaftar di waiting list. Yang terbaru apa? iPhone 17 Pro Max. Iya. Ketika dia dengar, ternyata profesinya riba. Apa yang terjadi? Langsung ketika dia ingin, ada sedikit keimanan, tapi dia baru paham. Ketika ingin keluar, satu yang terucap dari lisannya, anak istri makan apa kalau saya keluar? Belum lagi sekolah anaknya, 5 juta per bulan SPP-nya. Tuh satu anak tuh. Belum lagi skincare istri, Masya Allah. 3 juta per bulan. Belum lagi makanan yang setiap hari selalu di atas rata-rata masyarakat. Tambah cicilan mobil belum kelar. Rumah, KPR. Langsung di kepalanya, kita makan apa kalau kita resign? Udah deh kalian tuh realistis aja gitu lah. Gak usah dikit-dikit riba. Ada satu ucapan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, imam yang sangat luar biasa. Dinukil Adz-Dzahabi dalam kitabnya Syiar A'lam Nubala dan juga Abu Nuaim dalam Hilyatul Awliya.
Kata beliau, begitulah selalu orang-orang yang sudah berkeluarga. Selalu alasannya anak istri makan apa. Subhanallah. Dia menjamin rezekinya untuk anak istrinya selalu terpenuhi ketika dia bermaksiat kepada Allah. Dan dia tidak berani menjamin rezekinya akan terpenuhi untuk anak istrinya ketika dia taat kepada Allah. Kita ulangi. Subhanallah. Ketika dia bermaksiat kepada Allah, dia merasa aman. Rezeki anak istrinya akan tercukupi. Tapi kalau dia mau taat kepada Allah, dia takut. Kalau rezeki anak istrinya nggak tercukupi. Ainal iman. Inilah kita, lemahnya keimanan kita. Dan lingkungan kita yang mendidik kita seperti itu membentuk mindset. Yang terjadi di masyarakat, Ustadz realistis aja ngomong riba. Seorang tuh gimana bisa punya rumah kalau nggak KPR? Nah, kan gitu yang tersebar. Ada orang-orang seperti itu. Padahal kita semua muslim nih. Kita merasa aman rezekinya ketika bermaksiat kepada Allah. Tapi kita merasa takut dari rezeki ketika kita taat kepada Allah. Kok malah terbalik ini? Ada apa nih? Maka belajar lagi. Ternyata lingkungan kita tidak sehat untuk mendukung kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru cenderung lingkungan seperti inilah yang akan membuat kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasallahu alaihi wasallam. Kemudian ini tadi 3 sifat wa ala rabbihim yatawakkalun. Terakhir, mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang yang mungkin Allah berikan nikmat bekerja di satu instansi atau di satu corporate, bersyukur Allah berikan pekerjaan di masa-masa banyak kaum muslimin yang tidak memiliki pekerjaan. Tapi hati-hati, sebagaimana nikmat itu datang, ujian pun akan selalu datang. Maka belajar dan banyak-banyak bersedekah. Banyak-banyak bersedekah. Karena Allah sebutkan yang mensucikan hati, salah satunya adalah sedekah. Allah berfirman di dalam surat At-Taubah, "Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim." Kata Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil dari harta mereka berupa sedekah." Ini masuk ke dalamnya zakat yang wajib. Ambil dari harta mereka berupa sedekah. Dengannya engkau mensucikan harta mereka, wa tuzakkihim biha, dan mensucikan jiwa mereka. Membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Maka banyak-banyak bersedekah. Karena luar biasa. Dengan semakin seorang bersedekah, dia terbiasa mengeluarkan harta yang dia cintai, yang dia sudah usahakan dengan banting tulang peras keringat, ternyata memberikan efek psikologi. Ada efeknya. Kita ambil contoh dari Yunus bin Ubaid. Yunus bin Ubaid seorang tabi'i. Disebutkan Al-Dhahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala. Suatu saat, Yunus bin Ubaid ini, karena beliau seorang pedagang kain dan juga pedagang perhiasan, datang seorang dari Syam mencari sebuah kain dengan spek tertentu. Akhirnya ketemulah toko Yunus bin Ubaid. Ditanya, apakah ada di tempat kalian kain dengan spek seperti ini dengan harga 400 dirham? Kata Yunus, ada persis, tapi kami hanya menjualnya 200 dirham. Mau transaksi, adzan. Akhirnya Yunus meninggalkan transaksi tersebut. Setelah selesai sholat, dia kembali papasan dengan calon pembelinya tadi. Ternyata kain tadi sudah ada di tangan pembeli tersebut. Kata Yunus, dari mana engkau beli? Dari toko situ. Coba kita lihat. Ternyata ponakan Yunus bin Ubaid yang jual dengan harga 400 dirham.
Apa kata Yunus? Nggak bisa. Nabi SAW memerintahkan kita untuk tulus menasehati kaum muslimin. Dan harga 400 yang seharusnya hanya 200 ini overprice. Jangan. Sini, kembalikan kainnya dan ini uangmu. Kalau engkau mau tetap ambil kain ini cukup 200 dirham dan kami kembalikan 200 lebihnya. Kenapa bisa seperti itu mindsetnya? Karena berapapun yang dia dapat, toh ujung-ujungnya disedekahkan. Bukan untuk dirinya sendiri. Bukan untuk memuaskan hawa nafsunya. Kalau seandainya dia bisa sedekahkan, maka dia meringankan dalam transaksi pun lebih mudah. Jadi ada efek psikologinya dalam bersedekah. Ini akan membantu seorang tuh nggak terlalu ngotot dengan dunia ini. Banyak-banyaklah bersedekah. Toh kalaupun dia sudah dapat, dikeluarin juga, disedekahkan juga. Ini tidak ada satupun syariat Allah melainkan bermanfaat bagi manusia.